Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita kembali belajar bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau Kau berikan kesempatan pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh kembali belajarkan firman-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Yang mohon Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang mendengarkan, sehingga boleh dapat mengerti firman-Mu. Firman-Mu menjadi rema yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami buka hati kami buat firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam bulan ini kita sama-sama belajar tentang berkat dalam memberikan persepuluhan. Kita berharap bahwa melalui apa yang kita pelajari dalam bulan ini, maka kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sesuai dengan tema tahun ini, yaitu kita menjadi orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Itu benar-benar terlaksana. Dan salah satu cara Tuhan memberkati yaitu ketika kita mengembalikan persepuluhan, menjadi kunci berkat buat setiap kita. Persepuluhan pertama kali diberikan yaitu oleh Abraham kepada Melkisedek. Ya, kita bisa melihat di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu yang memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abram memberikan 1/10 dari semua, yaitu jarahan yang dia peroleh dari musuh-musuhnya, dan dia berikan kepada Melkisedek sebagai seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Sebagai ucapan syukur dia mengembalikan 1/10 apa yang menjadi bagian daripada Tuhan, dia kembalikan kepada Melkisedek sebagai imam Allah yang Maha Tinggi. Di dalam Ibrani 7 ayat 2 dan 3 dikatakan, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Di dalam kitab Ibrani menyinggung juga tentang Melkisedek yang adalah Raja Salem, Raja Kebenaran atau Raja Damai Sejahtera. Beberapa penafsiran menunjukkan bahwa Melkisedek adalah merupakan penyataan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Lama, karena dikatakan dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan tidak berakhir. Dan Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan. Kemudian di dalam zaman Musa, persepuluhan dikatakan adalah milik Tuhan dan diberikan kepada suku Lewi. Di dalam Bilangan 18 ayat 24, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Ada 12 suku Israel, dan ada satu suku yang dikhususkan, yaitu suku Lewi. Suku Lewi tidak mendapatkan milik pusaka, dia tidak mendapatkan warisan. Tetapi ke-11 suku yang lainnya punya tanggung jawab, yaitu memberikan 1/10 dari apa yang dia terima dan diberikan kepada suku Lewi. Kemudian di dalam Ulangan 26 ayat 12 dikatakan, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing,
anak yatim dan kepada janda supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Jadi selain kepada orang Lewi, persepuluhan pada zaman Musa diberikan juga kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda. Kemudian kita lihat lagi di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di dalam Maleakhi ada perintah Tuhan di mana umat Tuhan disuruh atau diperintahkan untuk membawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, rumah perbendaharaan di rumah Tuhan, Karena pada zaman dahulu ketika orang memberikan persepuluhan tidak berupa uang, bahkan mungkin sampai sekarang sebagian di gereja-gereja di desa juga jemaat mereka memberikan persembahan berupa hasil panen. Mereka memberikan 1/10 apa yang mereka terima hasil panen kepada gereja, Dan rumah perbendaharaan dibuat untuk menampung hasil persembahan yang diberikan oleh umat Israel. Oleh karena itu persepuluhan dikatakan di dalam kitab Maleakhi diberikan kepada rumah perbendaharaan atau di rumah Tuhan. Kemudian menjadi pertanyaan, apakah di dalam perjanjian baru persepuluhan masih diberikan? Dan kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menghapus yang namanya persepuluhan, kita bisa lihat di dalam Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dari pernyataan Tuhan Yesus, di mana waktu itu Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi ahli Taurat, karena mereka satu sisi mereka membayar persepuluhan, tetapi satu sisi mereka mengabaikan keadilan dan kasih. Tuhan Yesus berkata yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Dengan kata lain bahwa dua-duanya harus dilakukan. Bukan berarti keadilan dan kasih hanya keadilan dan kasih yang harus dilakukan, tetapi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dari pernyataan ini kita yakin bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menghapus yang namanya persepuluhan. Meskipun di dalam perjanjian baru memang Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan ingin melihat ketaatan kita dengan 1/10 yang kita kembalikan kepada Tuhan, karena itu adalah merupakan hak Tuhan atau milik Tuhan. Persepuluhan merupakan milik Tuhan yang kita kembalikan melalui gereja lokal dan yang dikelola oleh gereja lokal untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Mengapa kita memberikan persepuluhan? Yang pertama karena persepuluhan adalah milik Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari hal ini. Di dalam Imamat 27 ayat 30 dikatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi persepuluhan dikatakan adalah milik Tuhan. Memang bahwa seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Namun Tuhan menghendaki, Dia meminta supaya kita mengembalikan 1/10 yang adalah merupakan hak milik Tuhan, dan kita menikmati 90% untuk kita kelola. Oleh karena itu, karena kita menyadari bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan, maka kita akan mengembalikan. Maleakhi 3 ayat 8 dan 9, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Tuhan menegur umat Israel di dalam kitab Maleakhi karena mereka menipu, mereka merampas apa yang menjadi hak milik Tuhan, tidak mereka kembalikan ke rumah perbendaharaan. Dan dikatakan kamu telah kena kutuk.
tetapi kamu masih menipu aku. Ya. Oleh karena itu kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan dan nikmati, kelola apa yang menjadi bagian Tuhan. Bukan berarti Tuhan butuh uang kita, karena Dia adalah Allah yang maha kaya. Tetapi yang Tuhan lihat yaitu kesetiaan kita, ketaatan kita dalam kita mengembalikan persepuluhan. Ya. Seandainya kita makan mangga, kita makan buahnya, saudara. Kulitnya kita buang atau kita berikan ke kambing. Kemudian bisinya mungkin ada sebagian orang dibuang, ada dilempar ke tanah supaya bisa menghasilkan lagi. Ya. Tidak mungkin kita akan makan semuanya. Apa yang menjadi bagian kita nikmati, tetapi apa yang bukan menjadi bagian kita kembalikan, saudara. Kemudian yang kedua, persepuluhan merupakan perintah Tuhan. Ya, di dalam Maleakhi 3:10 dengan jelas mengatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan. Ya. Tuhan ingin agar kita mentaati perintahnya. Ya. Dan berkat atas persepuluhan, kalau kita belajar di dalam Maleakhi 3 ini, yang pertama bahwa Tuhan akan mencurahkan, membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat atas hidup kita sampai berkelimpahan. Itu adalah janji Tuhan, saudara. Ya. Namun bukan berarti ketika kita memberikan persepuluhan motivasi kita untuk kita menerima berkat Tuhan, saudara. Ya. Kita mengembalikan persepuluhan yang pertama karena itu adalah hak Tuhan. Yang kedua karena kita mengucap syukur karena berkat Tuhan yang begitu besar yang kita nikmati. Ya. Tetapi ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kalau kita mengembalikan persepuluhan bahwa Ia akan mencurahkan berkat atas kita sampai berkelimpahan. Yang kedua, Ia akan menghalau segala belalang perlahap yang menghabisi hasil tanah. Berkat dari kita memberikan persepuluhan ada perlindungan Tuhan. Tuhan akan melindungi segala usaha kita, pekerjaan kita sehingga tidak bocor. Ya. Seperti yang dialami oleh orang-orang Israel pada zaman Hagai, di mana mereka bekerja keras, mereka mengumpulkan banyak tetapi membawa sedikit karena ada kebocoran-kebocoran, saudara. Ya. Janji Tuhan ketika kita mengembalikan persepuluhan, Tuhan akan menghalau segala penghalang belalang-belalang pelahap dalam hidup kita, saudara. Sehingga kita bisa menikmati berkat yang kita terima. Kemudian di dalam ayat 12 dari Maleakhi 3 dikatakan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan. Ya. Yang ketiga, berkat ketika kita memberikan persepuluhan yaitu kita akan menjadi orang yang berbahagia, karena kita adalah orang-orang yang taat di hadapan Tuhan, dan Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan, saudara. Ya. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, mengapa kita harus mengambilkan persepuluhan? Yang pertama karena persepuluhan adalah merupakan milik Tuhan. Ya. Kembalikan apa yang menjadi hak milik Tuhan, saudara, dan nikmati apa yang menjadi bagian kita. Dan yang kedua karena persepuluhan adalah merupakan perintah Tuhan. Tuhan meminta supaya kita membawa seluruh persepuluhan di rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumah Tuhan. Dan berkat atas persepuluhan yang pertama bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat atas hidup kita secara berkelimpahan. Itu adalah janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Ya. Ketika saudara diberkati, kita akan bisa lebih lagi menjadi berkat. Kita bisa berbuat lebih banyak lagi melalui berkat yang kita terima. Karena tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita bisa lebih lagi menjadi berkat. Kemudian yang kedua, Tuhan akan menghalau segala belalang pelahap. Ya. Sehingga kita bisa menikmati hasil kerja kita. Kita bisa menikmati berkat yang kita terima. Kita tidak hanya memperoleh, tetapi kita diberikan karunia untuk menikmati berkat Tuhan. Dan yang terakhir, segala bangsa akan menyebut kita berbahagia. Ya. Ketika kita setia, kita taat, ya, kita akan jadi berkat, kita akan menjadi panutan, kita akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat segala bangsa. Ya. Karena mereka akan melihat di dalam Maleakhi dikatakan bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah, antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat.
kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia dan menjadi berkat bagi segala bangsa. Itulah janji Tuhan. Biar melalui firman Tuhan ini kita mau lebih setia lagi di dalam memberikan persepuluhan, karena itu yang menjadi hak milik Tuhan yang harus kita taati. Dan percayalah bahwa kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, dan kehidupan kita akan semakin dipakai Tuhan untuk bisa lebih lagi menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar melalui firman-Mu Tuhan kami boleh semakin dibukakan, dan firman-Mu akan menjadi rema yang akan mengubahkan hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu Tuhan, menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau dan menuruti segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka segala firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.